Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunita Wahyulansari, Sarjana Keperawatan, Nurse Magisters Keperawatan. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi Profesi Nurse, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat, di mana mata kuliah ini berbobot 4 SKS dengan 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengajaran. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat. Mata kuliah ini membahas konsep dan perencanaan asuhan keperawatan pada klien yang memiliki masalah aktual yang mengancam kehidupan untuk mengurangi kematian atau kecacatan yang mungkin terjadi. Mahasiswa juga akan dibekali terkait konsep dan proses keperawatan gawat darurat, pengelolaan asuhan keperawatan kasus kegawat daruratan pada trauma dan maupun non-trauma, serta kemampuan memberikan intervensi keperawatan pada kegawat daruratan sesuai standar yang berlaku. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan gawat darurat sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu menerapkan filosofi, konsep holistik, dan proses keperawatan kegawat daruratan. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan proses keperawatan pada pasien di area kegawat daruratan. 3. Mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang keempat, mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait berbagai sistem. 5. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kegawat daruratan sesuai dengan standar yang berlaku. Selama proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, di mana hal tersebut adalah delivery, interaction, and assessment. Untuk metode delivery dalam proses pengajaran, saya akan memaparkan materi berdasarkan textbook dan juga artikel jurnal yang terbaru yang relevan. Untuk metode interaction, saya gunakan untuk menghidupkan suasana pembelajaran dengan diskusi dan tanya jawab. Sedangkan untuk assessment, yaitu penilaian, biasanya kami sepakati di awal semester. Sistem pembelajaran mata kuliah keperawatan gawat darurat mengedepankan metode sinkronus dengan pembelajaran tatap muka langsung di kelas yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa saat proses perkuliahan, yaitu dengan metode ceramah, diskusi, serta ada penugasan. Perkuliahan keperawatan gawat darurat berjalan selama 16 minggu dengan 14 TM perkuliahan, 1 TM UTS, dan 1 TM UAS. UTS dan UAS akan dilaksanakan setelah tatap muka teori selesai. Tugas akan diberikan secara terstruktur oleh dosen pengajar, dan untuk ujian praktikum sendiri akan dilakukan setelah tatap muka praktikum selesai dilaksanakan. Penilaian mata kuliah keperawatan gawat darurat terdiri dari beberapa unsur, mulai dari UTS, UAS, tugas terstruktur, dan juga ujian praktikum. Penilaian tersebut memiliki indikator yang berbeda untuk setiap aspek, mulai dari UTS yaitu 25%, UAS 25%, penugasan 20%, dan ujian praktikum 30%. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan seperti mengunduh RPS serta mengunggah tugas secara online melalui LMS Eduvecta, yaitu uds.ac.id. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah keperawatan gawat darurat yang saya ampuh. Berikutnya, saya akan memberikan cuplikan proses pengajaran secara sinkronus tatap muka di kelas dengan topik bahasan konsep pengkajian kegawat daruratan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi di perkuliahan dengan materi keperawatan gawat darurat, di mana nantinya kita akan membahas tentang konsep pengkajian gawat darurat. Oke, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya apabila ada KMK yang memimpin doa dulu ya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai.
Oke, kita masuk ke konsep pengkajian gawat darurat. Nah, untuk di TM3 dari keperawatan gawat darurat ini, harapannya nanti mahasiswa bisa menjelaskan terkait dengan bagaimana konsep dalam pengkajian gawat darurat. Selain menjelaskan juga memahami dari konsep tersebut. Nah, kenapa kita harus memahami? Karena pada saat kita melakukan pengkajian gawat darurat, ini harapannya adalah mahasiswa bisa menentukan bagaimana nanti prioritas dari pasien tersebut. Karena kalau di IGD atau UGD, itu kan kita mengenal ada prioritas 1, 2, 3 atau merah, kuning, hijau. Seperti itu. Nah, sebelum ke sana kita harus tahu dulu pengkajian gawat darurat. Nah, pengkajian gawat darurat itu sendiri terdiri dari 7 hal ini. Jadi ada general assessment, ini berarti kita adalah gambaran umum dari pasiennya. Kemudian yang kedua adalah history atau bagaimana sih ceritanya si pasien ini dari awal di rumah sampai dengan dia dibawa ke IGD. Kemudian yang ketiga adalah subjektif dan objektif assessment. Jadi pengkajian subjektif dan objektif. Bisa dari pasien atau dari keluarganya. Kemudian ada vital sign, physical examination, dan pre-assessment. Nah, kita masuk ke yang general assessment atau yang biasanya kita sebut ada primary survey dan secondary survey. Ada A, B, C, D, E ya. Nah, di A sendiri ada airway, breathing, kemudian circulation, disability, dan exposure. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, airway. Ada yang masih ingat untuk yang di airway ini apa saja sih yang perlu kita kaji untuk menjawab dari pengkajian airway? Saya, Bu. Oke. Jadi di airway itu kita kaji kepatenan jalan nafasnya ada sumbatan atau tidak, mungkin ada cairan atau ada benda di dalam mulutnya, dan juga dilihat apakah ada penyempitan atau tidak. Oke, betul sekali. Jadi kalau di airway ini berarti yang harus kita lakukan adalah kepatenan jalan nafas si pasien. Kita cek. Nah, untuk mengecek kepatenan jalan nafas ini ada kita istilahnya adalah airway management. Ada yang menggunakan alat dan tidak menggunakan alat. Kalau tidak menggunakan alat, kita biasanya menyebutkan head tilt chin lift, jaw thrust seperti itu. Sedangkan kalau menggunakan alat, kita biasanya menggunakan oropharyngeal, nasopharyngeal, ETT seperti itu. Nah, untuk kepatenan jalan nafas sendiri biasanya kasus yang sering kita lihat di masyarakat, di pasien itu ada suara yang harus kita pelajari. Ada gargling, snoring, dan stridor. Ada yang masih ingat kalau snoring itu berarti apa? Sumbatan apa? Oke, ya. Kalau snoring itu berarti si lidah tersebut jatuh ke belakang karena si pasien tersebut tidak dapat mempertahankan dari faringnya sehingga lidah tersebut jatuh ke belakang. Biasanya pada pasien-pasien yang tidak sadarkan diri. Kemudian yang kedua ada stridor. Apa stridor? Oke, jadi ada penyempitan di jalan nafasnya. Kira-kira itu adalah karena biasanya kasusnya ada CROP, kemudian pasien-pasien yang ada trauma inhalasi, dia akan ada pembengkakan sehingga jalan nafasnya menyempit gitu. Kemudian yang ketiga adalah gargling. Kira-kira suara apa gargling? Iya, betul sekali. Ada cairan yang ada di jalan nafasnya pasien. Nah, pada saat kita melakukan pengkajian gawat darurat, ini kita harus sekaligus melakukan intervensi. Jadi tidak mengkaji saja nanti intervensinya nanti belakangan tidak. Tapi saat kita melakukan pengkajian sekaligus melakukan manajemennya, intervensinya. Tadi kalau kita sampaikan ada snoring, stridor, gargling, berarti kita ada kalau misalkan lidah jatuh ke belakang, kita bisa membukanya dengan misalkan oropharyngeal, kemudian nasopharyngeal, ETT seperti itu. Nah, kalau misalkan ada penyempitan, nah gitu biasanya kalau kalian lihat nih di drakor-drakor, di film itu ada tracheostomy. Nah itu salah satu bagaimana manajemen airway untuk membuka jalan nafas apabila ada penyempitan misalnya. Nah kalau misalkan gargling, kita biasanya di IGD kita lakukan suction gitu. Nah kemudian selanjutnya adalah lindungi tulang cervicalis. Nah, maksudnya di sini adalah tadi kan Bu Yunita menjelaskan bahwa pada saat kita membuka jalan nafas ada yang head tilt chin lift dan jaw thrust.
Nah, kalau head tilt chin lift ini adalah kalau kita tidak curiga adanya cedera servikal. Tapi kalau kita curiga adanya cedera servikal, kita berganti ke yang manajemen yang jaw thrust, begitu. Nah, kemudian selanjutnya setelah RW adalah breathing. Kurang terlihat ya, tapi bisa dibaca ya, breathing ya. Bisa, Bu. Kalau di breathing, kira-kira apa yang harus kita kaji? Saya, Bu. Ya, oke, silakan. Ketika di breathing itu, Ibu, yang harus dikaji frekuensi nafasnya, Ibu, terus kedalamannya, dan yang terakhir itu pergerakan dinding dadanya juga, Ibu. Oke, betul sekali. Jadi dari namanya aja sudah breathing, berarti pernafasan dari pasien. Ya, berarti kita harus hafal apa? Nilai normal dari RR. Ya, nilai normalnya berapa? Oke, kalau kita klasifikasikan sebagai di usia ya. Jadi kalau dia remaja sampai dewasa itu 12 sampai dengan 20 kali per menit. Semakin dia usianya lansia, itu semakin meningkat. Itu biasanya sampai 28 kali per menit untuk lansia masih kita katakan normal. Sedangkan kalau untuk balita biasanya dia malah tinggi. Jadi bisa sampai 32, 38 itu masih normal untuk usia bayi dan balita. Gitu. Nah, kemudian cara kita mengkaji breathing sendiri itu adalah dengan look, listen, and feel. Masih ingat ya? Jadi kita melihat atau looknya itu melihat jalan nafasnya, melihat pernafasannya. Jadi dia ada atau tidak nafasnya, kemudian dia berapa kali per menit seperti itu, dan juga pergerakan dinding dadanya. Look, listen, kemudian yang listen mendengarkan ada udaranya atau enggak, aliran udara yang keluar masuk atau enggak. Kemudian feel, kita rasakan juga gitu. Nah, kemudian selain dari RR tadi, kita juga harus lihat atau kita dengarkan gitu ya, ada wheezing atau crackles atau tidak. Kemudian kita lihat ada deviasi trachea atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah circulation atau DC. Masih ingat kita berarti mengkaji apa DC? Saya, Bu. Oke, silakan. Untuk yang di circulation itu yang dikaji itu yaitu evaluasi adanya nadi, warna kulit, suhu kulit, dan CRT, Bu. Oke. Lalu yang kedua, pastikan pendarahan itu terkontrol. Ya, betul sekali. Jadi di circulation ini selain nadi, kita harus ingat bahwa cairan. Nah, cairan ini kan bisa dari intravenanya pasien, perdarahan atau tidak, seperti itu juga harus dikaji. Jadi yang harus kita garis bawahi adalah yang pertama nadi. Ada nadinya atau tidak. Kemudian ada perdarahan atau tidak. Kemudian kita evaluasi ada warna kulitnya bagaimana, CRT-nya bagaimana, seperti itu. Nah, kalau tidak ada nadi berarti yang kita lakukan apa? RGP atau CPR gitu ya, resusitasi jantung paru atau cardiopulmonary resuscitation. Nah, kemudian selain itu terapi cairan ataupun transfusi juga harus diperhitungkan pada saat kita ada di circulation tadi, gitu ya. Selanjutnya adalah disability. Masih ada yang ingat? Oke, silakan. Di disability itu kita ngecek AFPU, Bu. Oke, apa itu AFPU? AFPU itu A-nya alert, V-nya verbal, P-nya pain, dan U-nya unrespond. Kalau dari A, alert, cek kesadaran pasien saat datang itu apakah pasiennya sadar atau tidak sadar. Kemudian yang verbal, respon suara, misalnya dipanggil pasiennya, dia berespon atau tidak. Kemudian yang pain, kalau pasiennya tidak berespon terhadap suara dan panggilan, kita bisa melakukan painful atau bisa dengan cubitan. Cubit, oke. Kemudian kalau memang tidak ada respon sama sekali, bisa dikatakan unrespon. Oke, betul sekali. Jadi masih ingat ya, kalau kita di disability berarti kita mengkaji adalah kesadaran pasien. Nah, kalau kesadaran Bu, yang kita pelajari kan ada yang menggunakan GCS Bu. Nah, di primary survey ini apakah kita menggunakan GCS? Tidak. Jadi betul seperti yang disampaikan temannya tadi bahwa kita mengkaji kesadarannya dengan menggunakan AFPU. Ya, dari awake, kemudian verbal, pain, dan unresponsive. Jadi si pasien tersebut masuk di kategori yang mana? Alert kah atau yang unresponsive kah?
Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah exposure. Apa nih yang harus kita kaji di exposure? Saya, Bu. Oke, silakan. Jadi kalau exposure itu dilihat tampaknya menyeluruh, dilihat apakah ada cedera atau enggak. Jadi bisa dibuka bajunya, terus setelah itu diselimutin. Oke, betul sekali. Jadi di exposure ini kita lihat secara keseluruhan. Ya, dari pasien dari atas sampai kepala dan sampai dengan kaki, apakah pasien itu ada cederanya atau tidak. Nah, tadi kan kalau di airway, breathing, circulation, disability itu kan kita hanya mengkaji bagian atas ya. Nah, yang bawah itu jangan lupa juga dikaji. Jangan-jangan dia karena trauma, misalkan kecelakaan dan sebagainya, ternyata di kakinya ada perdarahan atau luka yang harus kita lakukan intervensi. Gitu ya, itu untuk ABCDE. Nah, sedangkan masalahnya adalah di masyarakat itu kita tahu bahwa tadi kan salah satu bagaimana untuk memprioritaskan pasien itu dengan kita paham pengkajian gawat darurat. Betul ya? Jadi dari A, B, C, D, E kita harus paham. Nah, tapi di masyarakat walaupun nih mahasiswa keperawatan, kemudian orang awam, kemudian tenaga kesehatan yang masih awal, itu mereka belum bersedia untuk melakukan pertolongan. Karena mereka takut, mereka berhubungan dengan nanti saya dipidana nggak ya, nanti saya diviralkan nggak ya, difoto terus diviralkan nggak ya, seperti itu. Jadi terkait dengan kesediaan untuk menolong itu masih rendah. Nah, ini dibuktikan dengan penelitian saya bersama dengan teman-teman tim Gadar bahwa the effect of documentary short film on enhancing student confidence and willingness to perform CPR in rural area. Jadi kami membuat film gitu ya, film dokumenter, di mana film dokumenter ini di dalamnya itu ada cerita gitu ya. Bagaimana nanti yang melihat itu bisa ditampilkan bahwa oh kondisi realitanya kalau ada pasien henti jantung tuh seperti ini. Gitu. Pasien dengan choking itu seperti ini. Pasien dengan luka bakar seperti ini. Pasien dengan ada cedera muskulo itu seperti ini. Itu ditampilkan semuanya. Setelah itu kita lihat bagaimana cara melakukan intervensi atau pertolongan pertama yang bisa mereka lakukan. Gitu. Kadang mereka tahu untuk pengetahuannya atau mereka tahu teorinya. Tapi mereka pada saat melihat langsung, ini sebenarnya benar henti jantung nggak sih? Ini benar pasiennya choking nggak sih? Karena mereka tidak ditampilkan di dunia nyata gitu maksudnya. Nah, dengan adanya penelitian ini kami membuat film dokumenter terkait dengan kasus-kasus tersebut. Nah, hasilnya ternyata di rural area di Jember, gitu ya. Di Jember itu anak-anak sekolah itu ternyata mereka bersedia. Nah, bersedianya ini ternyata kalau mereka setelah menonton film dokumenter itu, testimoni mereka adalah karena disampaikan bagaimana kondisi nyatanya sehingga mereka tahu harus ngapain. Apalagi mereka kalau misalnya pada orang terdekatnya. Contoh orang terdekatnya itu orang tuanya, orang yang mereka kenal, orang yang mereka benci, tapi kan tetap dikenal ya. Nah, itu mereka mau untuk menolong. Sedangkan kalau korban kecelakaan yang darahnya banyak, gelandangan, itu mereka mau tapi terbatas. Seperti itu. Nah, sehingga dengan penelitian tersebut kita bisa menyimpulkan gitu ya bahwa pengkajian kegawat daruratan itu sangat penting baik untuk kalian yang sebagai mahasiswa keperawatan ataukah nantinya untuk mengedukasi masyarakat sekitar terkait dengan hal tersebut gitu. Oke, dari sini mungkin ada yang ingin kita diskusikan. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana untuk melakukan primary survei pada pasien anak-anak ataupun bayi, Bu? Apakah sama dengan orang dewasa gitu? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sangat bagus sekali ya. Tadi kan Bu Yunita belum menjelaskan tentang ini itu general ke semua orang atau bayi, balita, lansia beda, Bu. Gitu. Jadi yang dijelaskan Bu Yunita ini adalah general.
Ya, jadi pengkajian airway, breathing, circulation, disability, exposure untuk segala usia. Mau dia bayi sampai dewasa. Yang menjadi pembeda adalah bagaimana kita menanganinya. Ya, contoh airway. Nah, di airway itu kan kita lihat jalan nafasnya. Nah, kalau pada dewasa itu kita jaw thrust, kemudian head tilt chin lift, kemudian kita lihat sudah terlihat. Tapi kalau pada bayi dan balita, masalahnya adalah mungkin dia akan dia tidak akan kooperatif seperti dengan yang dewasa. Apalagi kalau misalkan bayi tersebut tidak sadar, itu kita atau tenaga kesehatan itu harus memastikan bahwa pasien tersebut itu benar-benar tidak sadar atau tertidur. Begitu. Kalau pada pasien dewasa kita udah bisa manggil gitu, dia bisa menjawab. Tapi kalau bayi, anak-anak kadang kan dia walaupun sadar tapi tidak mau ngomong gitu kan, nggak mau. Nah, itu yang menjadi pembeda dalam bagaimana untuk melakukan intervensi. Selain itu, untuk yang circulation, tadi kan kita bahas ya untuk RGP. Nah, RGP untuk pasien dewasa dengan pasien bayi dengan pasien yang hamil itu berbeda. Bedanya di mana? Letaknya. Untuk circulation untuk penempatannya, kemudian untuk siklusnya itu sama. Ada yang masih ingat berapa kali siklusnya? 30 kompresi. Ya, betul. Jadi siklusnya 30 kompresi, 2 ventilasi. Nah, kalau untuk pasien bayi itu letaknya, biasanya kalau pasien dewasa itu kan jari tangan kita ya. Nah, itu. Tapi kalau bayi itu hanya 2 sampai 3 jari saja. Kenapa? Karena kan dada bayi itu kan sangat kecil. Gitu. Nanti kalian akan lebih lengkapnya penjelasannya ada di materi keperawatan anak. Ya, tapi secara garis besar adalah seperti itu. Jadi bagaimana nantinya kalian menemukan pasien, entah itu bayi, kemudian dewasa, jangan lupa yang pertama adalah kalian bersedia dulu menolong. Gitu. Gitu ya. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Cukup Ibu. Cukup jelas ya. Baik, kalau cukup jelas bisa kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk materi kita pengkajian gawat darurat sudah selesai. Nanti kita akan bertemu di sesi praktikum ya. Di sesi praktikum nanti saya akan lebih bagaimana kita langsung mencoba gimana sih untuk mengkaji dan juga untuk penata laksanaannya. Sekaligus kalian harus mencoba satu-satu gitu. Karena kenapa? Kalau nggak nyoba nanti kalian nggak akan ingat. Ya, nantinya di kemudian hari, aduh saya sudah pernah nih dijelaskan Bu Yunita, tapi bagaimana? Itu akan lupa. Beda lagi kalau kalian nyoba sendiri, itu pasti akan ingat. Gitu ya? Oke, jadi pertemuan kita hari ini bisa kita akhiri. Semoga yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat. Amin. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, semangat ya. Demikian uraian singkat mengenai proses pengajaran mata kuliah yang saya ampu. Besar harapan saya penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai strategi, metode, serta capaian pembelajaran yang telah diupayakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.